Tahukah kalian siapa sosok penyumbang emas yang berada di puncak Tugu Monas yang jadi ikon bersejarah di Jakarta? Ya, emas seberat 28 kg disumbangkan oleh Crazy Rich pertama Indonesia yang berasal dari Aceh. Namanya adalah Teku Markam, adik dari Cutnya Putra. Ini sukses jadi pengusaha yang kaya raya di era Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno. Lantas seperti apakah nasib Crazy Rich asal Aceh ini yang kabarnya berakhir nestapa setelah Orde Baru dipimpin Soeharto? Ya, tim piatu sejak kecil tidak membuat Teku Markam berpangku tangan. Dia masuk wajib militer, kemudian keluar tahun 57 dan membangun usaha. Teku Markam diketahui menjalankan bisnis di sektor ekspor impor hingga senjata rampasan perang. Menjadi perusahaan pertama yang mendapat hak eksklusif di masa konfrontasi tahun 60-63. Berkat kesuksesan bisnis yang dia bangun, Teku Markam diketahui memiliki aset yang bernilai jutaan dolar Amerika hingga membuatnya tak segan-segan untuk menyumbangkan 28 kg emas di puncak Tugu Monas. Namun, nasib baik yang menyelimuti Teku Markam di era Orde Lama tidak berlangsung lama. Pasalnya, kedekatannya dengan Presiden pertama Indonesia itu justru membuatnya ikut terseret dalam konflik politik masa itu. Saat terjadi pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Teku Markam dituduh sebagai koruptor Soekarnoisme. Saat pergantian kekuasaan ke Presiden Soeharto, Teku Markam harus dipenjarakan karena dia dituduh koruptor Soekarnoisme dan terlibat Partai Komunis Indonesia. Dia pun dijebloskan ke dalam penjara dan seluruh aset perusahaan yang Teku Markam miliki pun jatuh ke tangan pemerintahan Soeharto. Perusahaan miliknya yang bernama PT Karkam itu diambil alih oleh pemerintah Orde Baru dan menjadi cikal bakal berdirinya PT Berdikari. Naasnya, setelah dia bebas dari penjara, ternyata Teku Markam tidak bisa mendapatkan kembali perusahaan miliknya tersebut. Selepas masa tahanan, harta Markam dirampas Soeharto. Mengutip buku Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia, tercatat harta Markam seperti mobil, rumah, tanah, serta uang tunai 20 miliar dan 30 juta US dollar dirampas negara. Pada tahun 66, uang tunai senilai tersebut sangat besar, harga bensin saja 0,3 rupiah. Dalam Teku Markam, kisah muram seorang filantropis bangsa, PT Karkam juga diambil alih negara dan diganti menjadi BUMN, berisi orang-orang baru dan sama sekali membuang nama Markam. Sejak itulah Markam hidup dalam kesengsaraan. Meski di masa Orde Baru masih bisa menjalankan bisnis, tetap saja dia tidak bisa sesukses di masa Orde Lama. Namanya pun masih dianggap sebagai pengkhianat dan tidak direhabilitasi.